Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Purnamasari dari Prodi Akidah dan Filsafat Islam Fakultas Usuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang akan menyampaikan pembahasan mengenai terorisme dalam pandangan filsafat. Seperti yang kita tahu, terorisme merupakan perbuatan yang keji dan mengerikan. Istilah teroris dan terorisme berasal dari kata Latin yaitu terere yang artinya membuat gemetar atau menggetarkan. Secara etimologi, terorisme berarti menakut-nakuti atau to terrify. Terorisme adalah serangan-serangan yang terkoordinasi bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap kelompok orang, masyarakat, maupun suatu negara. Berbeda dengan perang, aksi terorisme tidak tunduk pada tata cara peperangan seperti waktu pelaksanaannya yang selalu tiba-tiba dan target korban jiwa yang acak yang seringkali merupakan warga sipil. Kegiatan terorisme mempunyai tujuan untuk membuat orang merasa ketakutan sehingga dengan demikian dapat menarik perhatian orang, kelompok, atau suatu bangsa. Di Indonesia, aksi teror yang dilakukan selama ini dimotori oleh pandangan fundamentalisme agama yang bercampur dengan kepentingan politik, baik untuk menentang modernisasi Barat ataupun untuk mengajukan alternatif ideologi yang baru. Aksi terorisme ini juga bermacam-macam caranya. Namun, dalam pembahasan kali ini, kita terfokus pada aksi teror bom bunuh diri. Dalam video ini, saya akan menyampaikan bagaimana sih relevansi kejahatan terorisme di Indonesia dan sikap pelaku teror tersebut dalam pandangan filsafat eksistensialisme Gabriel Marcel. Nah, Gabriel Marcel sendiri merupakan seorang filsuf yang sekaligus menjadi seorang kritikus drama, penulis naskah, dan musisi. Objek kajian filsafatnya adalah pada perilaku manusia yang konkret yang merupakan ciri khas eksistensialisme. Yang dalam hal ini, kejahatan teror dengan cara bom bunuh diri adalah satu contoh perilaku konkret manusia. Bahkan bisa dikatakan itu merupakan perilaku eksistensial karena si pelaku membuat keputusan besar dan penting di dalam kehidupannya. Berkaitan dengan pandangan Marcel mengenai the broken world, ia menganggap bahwa di dunia modern dan serba teknis seperti sekarang ini, perilaku manusia tereduksi menjadi perilaku yang juga bersifat teknis, rutin, dan dengan demikian menjadi dangkal. Manusia tidak dikenali dari adanya, tapi dari fungsi-fungsi yang ia miliki. Artinya, dunia modern secara tidak disadari telah mengubah manusia yang secara esensial memiliki urgensi ontologis hanya menjadi manusia yang terfungsionalisasi. Urgensi ontologis ini adalah urgensi yang melekat pada diri manusia dalam arti sesuatu yang kodrati dan menjadi ciri khas manusia. Keadaan ini dalam pandangan Marcel sebenarnya melemahkan, bahkan bisa menghilangkan urgensi ontologis manusia yang sebenarnya, justru menjadi penentu manusia itu sendiri. Bisa dikatakan juga bahwa dalam dunia semacam ini tidak ada ruang bagi misteri maupun persoalan mengenai yang transenden, karena urgensi ontologis memang sudah mati. Marcel menekankan bahwa manusia perlu keluar dari situasi tersebut, karena apabila manusia menjalani dirinya sebagai manusia yang terfungsionalisasi, ia hanya menjalani eksistensinya tanpa berusaha membangun kesadaran akan ketidaksadarannya itu. Maka, fase pertama yang bisa dilakukan adalah admiration, atau untuk menarik suatu pemikiran yang konkret. Berkaitan dengan pelaku kejahatan teror, tindakan sebagaimana dimaksudkan oleh Marcel tersebut dijalankan dengan baik oleh si pelaku teror. Terlepas apakah landasan spiritual itu berasal dari dirinya sendiri atau berasal dari hasil brainwash, yang jelas si pelaku masih menyisakan ruang yang cukup lebar bagi persoalan mengenai yang transenden, yang berarti juga ia memiliki urgensi ontologis yang kuat. Pelaku teror tidak termasuk dalam functionalized person karena ia masih memiliki misteri dalam hidupnya yang mungkin ia temukan jawabannya pada ajaran yang ia anut.
Pada taraf ini, bisa dikatakan bahwa pelaku teror sudah beranjak dari taraf eksistensial, yaitu hidup apa adanya, dan mulai mengarah pada kesadaran mengenai dirinya karena keterbukaannya atas urgensi ontologis. Marcel selanjutnya mengemukakan bahwa urgensi ontologis yang semakin menguat akan memberi ruang pada pengalaman mengenai yang transenden, dan ini sekaligus akan memberi ruang bagi munculnya misteri. Artinya, ketika pelaku teror mengarahkan urgensi ontologisnya kepada ajaran agama yang fundamental, pengalaman akan hal-hal yang transender tersebut sekaligus ia dapatkan. Pandangan fundamentalisme agama pun kemudian menyajikan beberapa hal yang dalam waktu tidak lama berubah menjadi misteri dalam diri pelaku teror tersebut. Tuhan, surga, neraka, jihad, dan berbagai misteri lainnya menghinggapi dirinya, dan sebagaimana dikatakan oleh Marcel, misteri ini tidak bisa dengan mudah dihilangkan begitu saja karena subjek sekaligus berada dalam misteri itu. Konsep-konsep yang pelaku teror dapatkan di dalam ajaran agama yang ia anut menjadi misteri bagi dirinya, dan mau tidak mau, ia menjadi subjek harus ikut terlibat di dalam misteri tersebut, dalam arti menghayati dan menjalaninya. Adanya pergumulan manusia dengan misteri ini merupakan satu indikasi positif ke arah pencapaian mengenai ada. Ia sekaligus memberi ruang bagi ontological exigence, dan ia sekaligus membuka diri bagi jalan refleksi, baik refleksi pertama yang sifatnya analitis maupun refleksi yang kedua yang lebih bercorak filosofis. Pada pelaku teror, refleksi pertama adalah berkaitan dengan cara ia mengkotak-kotakkan pengalaman yang ia miliki. Pada taraf ini, ia akan menggabung-gabungkan dan membanding-bandingkan pengalaman yang ia kumpulkan, misalnya dengan ajaran-ajaran yang ia jumpai dalam keyakinan yang ia anut. Dalam hal ini, yaitu fundamentalisme agama. Ketika pengalaman tersebut sudah terkotakkan, dalam arti terklasifikasikan dan dapat dinilai dengan ajaran-ajaran yang ia dapatkan, maka fase selanjutnya adalah refleksi kedua. Marcel mengatakan bahwa refleksi kedua berhubungan dengan kehadiran. Kehadiran ini merupakan sesuatu yang penting karena misteri ada tidak tampak dengan cara yang semestinya jika tidak diselidiki dari sudut intersubjektivitas. Oleh karenanya, refleksi kedua juga berhubungan dengan relasi intersubjektivitas, yaitu menghadapkan antara persona dengan persona. Sebagai manusia atau subjek pelaku teror, jelas menghadapi kenyataan bahwa ada manusia yang lain yang memiliki pandangan berseberangan dengan dirinya. Cara ia menjalin dengan manusia lain inilah menentukan keputusan mengenai adanya. Pelaku teror biasanya adalah orang yang kejam dan tidak menghargai manusia lain sebagaimana mestinya. Manusia lain hanya diposisikan sebagai benda yang bisa ia perlakukan dengan seenaknya melalui aksi teror yang ia lakukan tersebut. Hal ini dalam kacamata pemikiran Marcel merupakan satu contoh yang menunjukkan bahwa kehadiran tidak ikut serta dalam relasi intersubjektif yang dibangun oleh pelaku teror tersebut dengan orang lain. Alasannya sederhana, manusia lain adalah berbeda dari dirinya, sehingga dengan kata lain pelaku teror ini hanya memandang manusia lain sebagai ia dan tidak sebagai engkau. Satu kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa di mata awam meledakkan bom bunuh diri dan membunuh orang banyak yang mungkin tidak berdosa ini adalah perbuatan biadab yang jauh dari nilai kemanusiaan. Namun jika dilihat dari perspektif Marcel, terlepas dari apapun perbuatan yang dilakukan, perbuatan tersebut secara formal adalah contoh perbuatan yang manusiawi karena prosedur yang dilewati oleh pelaku teror tersebut sesuai dengan fase-fase yang dikemukakan Marcel untuk menuju pada ada. Meskipun perbuatannya biadab, namun dilihat dari sisi formal keputusan yang ia pilih, pelaku teror adalah pelaku yang mencapai ada. Karena ia menemukan kehadiran engkau di dalam keputusan yang ia ambil di akhir hidupnya. Berdasarkan uraian tahap yang saya sampaikan tadi, tampaklah bahwa untuk mencapai ada, manusia harus menempuh tahapan atau fase-fase. Oleh karena itulah,
Manusia oleh Marcel disebut sebagai Homo Vieter atau makhluk yang menjadi karena memang ia mengalami beberapa fase atau tahapan untuk menuju pada ada atau kehidupan yang dialami dan dijalani secara sadar, bebas, dan sepenuh hati. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.